Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bab baru tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak video berikut. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan, melewati kerasnya kehidupan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut yaitu bersyukurlah dengan apa yang kita punya saat ini, karena masih banyak sekali orang di luar sana yang ingin berada di posisi kita. Apabila kita merasa cukup, selalu bersyukur dan juga sabar, maka tanpa kita sadari Allah akan memberikan banyak sekali rezeki untuk kita. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu hadis saja, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Sebelumnya, ada yang tahu apa arti sabar dan syukur itu? Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Sedangkan syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah dan menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Yuk kita baca bersama-sama hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in aswabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in aswabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hambanya. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya lagi adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Luqman ayat 31. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi senang maupun susah.
Seorang manusia yang sempurna imannya akan selalu bersyukur ketika dia senang dan bersabar ketika dia susah, karena dia senantiasa ridho dalam menerima semua keadaannya. Namun sebaliknya, orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan marah ketika dia ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Uraian tentang sabar sebagian telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhoan terhadap Allah, Sang Pemberi nikmat. Seseorang diberikan nikmat olehnya walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhoan di hatinya. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat rezeki dan mengetahui Sang Pemberi nikmat itu, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta kepadanya, kemudian ia menggunakan kenikmatan tersebut dalam hal yang dicintai oleh Allah, inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Jadi, anak-anak semua jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya. Insya Allah akan diberi kenikmatan yang tiada tara dari Allah. Orang yang mendapat penghasilan yang sedikit dan pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhoan di hatinya. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang berlimpah, karena akan terus merasa kurang dan tidak bersyukur jika tidak diiringi dengan keikhlasan. Nah, anak-anak juga jangan lupa untuk selalu bersedekah kepada orang yang kurang mampu, karena bersedekah tidak akan membuatmu miskin asalkan kalian ikhlas melakukannya. Nah, untuk tugas minggu depan, silahkan anak-anak menghafal hadis riwayat Tirmizi dari Abu Abdullah bin Abbas, dan silahkan amati kejadian di sekitarmu yang mencerminkan sikap atau perilaku sabar, serakah, dan bersyukur. Lalu catatlah kejadiannya dan difoto, dikumpulkan, dikirim ke grup kelas yang sudah ada. Untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup ya. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis riwayat Tirmizi dari Abu Abdullah bin Abbas tentang pertolongan Allah senantiasa bersama kesabaran, kesulitan, dan kesusahan. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.